Shalom. Baik, kita lanjutkan topik tentang jangan jadi pengecut ya. Ini bagian keempat ya. Jadi saya tuh berkali-kali ya mengalami percobaan pembunuhan oleh Sipiot lewat orang-orang itu sis. Ya saya bersyukur ya. Kenapa? Ya karena ada perlindungan Tuhan ya. Kalau saya ndak ada perlindungan Tuhan, waduh, habis dari dulu sis ya. Sudah habis. Kenapa? Ya itu karena saya berkali-kali bahwa saya itu sudah mau dibunuh oleh Sipiot lewat kecelakaan, lewat penyakit, lewat macam-macam ya. Tapi semuanya itu gagal. Kenapa? Karena ada perlindungan daripada Tuhan. Nah, jadi termasuk pada minggu kemarin itu ya, itu kuabrak dari belakang sama bis truk yang kencang sekali ya, makanya sampai terpental, melayang, jatuh, tapi jatuhnya ditopang sama malaikat Tuhan ya. Jadi saya nggak masalah, nggak ada apa-apa. Lalu Ika berkata, walah ngeri ya Pak ya, sopirnya itu juga pengecut ya Pak, nggak minta maaf atau bagaimana, malah mau menutupi diri kesalahannya dengan dusta ya Pak. Saya jawab, iya sih, coba kalau yang ditabrak itu tentara atau orang yang belum bertobat, wah ya habis itu sopir itu udah pasti, karena kan nyawa tidak main-main itu ya, nyawa dibegitukan. Coba kalau dibalik saat sopir itu yang dibegitukan, bagaimana reaksinya? Marah tentu saja, sama aja kan, karena itu urusan nyawa kan tidak bisa dibeli. Nah itu, jadi itulah orang-orang pengecut sis, tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya, malah mau menutupi kesalahannya itu dengan dusta gitu loh. Nah itu pengecut ya. Lalu Iko berkata, oh iya ya, iya sih, banyak sih orang pengecut semacam itu Pak di dunia ini Pak. Sudah jelas-jelas salah ya, tapi malah tidak mau sadar, bertobat, tidak mau minta maaf, malah mencoba menutupi kesalahannya terus dengan dusta ya Pak ya. Iya sis ya, tapi jangan lupa ya bahwa orang pengecut semacam itu pasti akan mendapat hukuman sis ya. Pasti, karena apa? Karena ada hukum tabur tuai itu. Nah jadi hukuman tabur tuai itu harus jalan ya. Di Galatia 6 ayat 7 itu dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah ini kan jelas sekali ya, tidak usah ditafsir-tafsir ayat ini ya. Artinya orang yang menabur kejahatan seperti tadi, jadi pengecut tadi kan orang jahat kan, sudah salah tidak mau mengakui kesalahannya, tapi malah muter-muter, sibuk menutupi kesalahannya, membela diri untuk menutupi dosanya, kesalahannya dengan dusta lagi. Itu kan namanya jahat. Nah itu dia sedang menabur kejahatan ya. Nah pasti dia akan menuai juga hal yang buruk ya. Itu bukan hukuman sebetulnya, tapi itu memang hasil dari taburannya dia ya. Nah, semua orang juga, tidak usah orang percaya, semua orang di seluruh dunia itu juga tahu hal itu kan. Jadi terutama seorang petani ya, bapak-bapak petani kan tahu kalau dia menabur benih padi misalkan, ya pasti dia akan menuai padi gitu loh. Kalau dia menabur benih kacang hijau dan seterusnya, dia akan menuai yang ditabur itu. Itu kan sudah normal ya, wajar maksudnya ya. Dunia pun semua menerima hal itu. Nah ini firman Allah, apalagi yang berkata apa orang yang menabur itu akan pasti menuai ya, itu tidak bisa tidak kan. Jadi itu bukan hukuman sebetulnya, tapi memang itu hukum maksudnya yang harus terjadi atas semua orang di seluruh dunia ya. Sebaliknya kalau orang menabur kebaikan ya tentu juga akan menuai yang sama kan. Itu kan hukum tabur tuai namanya ya. Sebetulnya itu bukan hukuman, tapi memang itu hukum tabur tuai. Artinya suatu ketetapan yang dari Tuhan yang memang harus terjadi atas orang jahat ataupun orang yang baik gitu ya. Nah mungkin orang yang menabur kejahatan seperti tadi ya, pengecut tadi ya, mungkin satu hari dia akan menuai hasilnya yang ditabur itu. Mungkin sebulan kemudian kah atau setahun kemudian kah, nggak tahu
Nah, tapi yang jelas itu harus terjadi, kalau enggak kan namanya firman Allah dusta, guys. Padahal firman Allah tidak pernah bisa dusta, ya. Jadi artinya orang yang melakukan kejahatan termasuk pengecut ini itu pasti akan menuai. Nah, tinggal waktunya aja. Tuaiannya bagaimana, berupa apa? Ya, macam-macam ya. Tuaian dari hal apa, dosa atau kejahatan itu kan macam-macam. Bisa saja dia kena penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, seperti kemarin kan, corona itu kan waktu zaman baru-barunya kan banyak yang mati. Tidak bisa ada yang ngobati kan. Bahkan perawatnya, dokternya sendiri aja kena corona tidak bisa ngobati ya, mati ya semuanya. Nah itu contohnya seperti itu ya, bisa jadi seperti itu, kena itu, atau bisa jadi juga kena kecelakaan maut, mungkin ditabrak kereta api kah, atau jatuh dari pesawat kah, atau ya macam-macam ya, atau kena bencana alam ya, tsunami kah, banjir kah, kena lahar kah, macam-macam, atau menjadi miskin, atau bangkrut, atau terlilit hutang, atau keluarganya hancur minak dan sebagainya ya. Itu macam-macam hal-hal yang buruk bisa terjadi kalau orang itu melakukan kejahatan ya. Ke depan dia pasti harus menuai itu tidak bisa tidak, karena itu namanya hukum tabur tuai, bukan hukuman sebetulnya, tapi itu memang hukum tabur tuai gitu loh. Jelas ya. Lalu Ike berkata, oh iya ya, jadi hukum tabur tuai itu harus jalan karena itu adalah firman Allah ya Pak, yang tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dihindari ya Pak ya. Saya jawab, iya sis ya. Nah, firman Allah kan tidak bisa dusta, intinya gitu ya. Dan bila orang pengecut yang menutupi kesalahannya itu dengan dusta itu macam itu tidak mau bertobat sampai matinya, wah ya sudah habis ya. Maksudnya masuk neraka gitu loh. Nah itu karena kalau sudah mati tidak bertobat kan artinya kan terlambat tuh, mati masuk neraka itu. Karena ada ditulis di banyak ayat di Alkitab ya tentang orang yang mati tidak dalam Tuhan, artinya mati dalam dosa kan. Nah ini Wahyu 21 ayat 8 ini menulis seperti ini. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, nah ini kan orang-orang keji, nah orang-orang pembunuh, nah juga orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Loh, bayangkan nih, coba semua pendusta itu termasuk pengecut tadi kan, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, ngeri ya, paham ya? Lalu Ike berkata, oh ya ngeri ya Pak ya. Wah, ngeri ya. Jadi orang itu kalau intinya kalau jadi pengecut dalam hal ini, kalau tidak bertobat pasti dia kelak akan mati dan masuk dalam kematian kedua, yaitu neraka ya Pak. Iya, itu yang bicara firman Allah, bukan saya sis. Artinya pasti benar. Oke? Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.